Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sundari, saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian tentang imunisasi yang berjudul Gambaran Penolakan Masyarakat terhadap Imunisasi Dasar Lengkap bagi Balita di Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jurnal ini ditulis oleh Pratiwi Sulistiani, Zahro Syaluhia, dan Kusyogo Cahyo dari bagian Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi merupakan program yang diselenggarakan pemerintah untuk memberantas atau menekan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Anak yang telah diberi imunisasi dapat terlindungi dari berbagai penyakit, termasuk PD3I, yaitu TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Profil kesehatan tahun 2015 di Kota Semarang ditemukan 2 penderita kasus difteri dengan 1 orang meninggal dunia. Pada tahun 2015, kasus campak sebanyak 224 kasus, meningkat dari tahun 2013 dan 2014. Kasus campak yang ditemukan merupakan kasus campak klinis atau belum dengan pemeriksaan laboratorium. Hasil surveillance akut flaccid paralysis atau AFP di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2014 selalu ditemukan kasus AFP. Hal ini disebabkan karena surveillance aktif yang sudah berjalan cukup baik. Kasus AFP di tahun 2015 sebanyak 8 kasus. Pro dan kontra tentang imunisasi terus bergulir dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, MUI mengeluarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal dan. Namun MUI sudah menyatakan bahwa hukum imunisasi adalah dibolehkan, masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan imunisasi. Terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat tidak memberikan imunisasi kepada anaknya. Utamanya adalah anggapan bahwa vaksin yang digunakan untuk imunisasi haram karena mengandung babi, sehingga haram untuk digunakan. Petugas kesehatan sudah berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang enggan untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Namun masih saja terdapat masyarakat yang menolak imunisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi etnografi. Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara atau metode purpose sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu yang menolak
imunisasi dasar lengkap bagi anak yang berjumlah 24 orang dengan kriteria inklusi. 1. Ibu yang memiliki balita yang tidak mau atau belum mau memberikan imunisasi dasar lengkap pada anak berdasarkan keterangan dari kader Posyandu di Kelurahan Sendang Mulyo. 2. Berdomisili di Kelurahan Sendang Mulyo. 3. Bersedia untuk diwawancarai. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara mendalam juga dilakukan pada subjek triangulasi untuk uji validitas. Adapun subjek triangulasi dalam penelitian ini yaitu tokoh agama serta kader Posyandu di Kelurahan Sendang Mulyo. Peneliti menggunakan teori gabungan antara teori of friction action dan social cognitive theory. 1. Sikap subjek penelitian terhadap imunisasi dasar lengkap. Ketidaklengkapan pemberian imunisasi dasar oleh subjek penelitian dikarenakan beberapa alasan. Setengah dari jumlah subjek penelitian tidak memberikan imunisasi karena kesalahpahaman mereka terhadap informasi tentang imunisasi yang diperolehnya. Mereka menyatakan masih ragu dengan kehalalan vaksin yang diduga mengandung babi. Meskipun tidak memberikan imunisasi secara lengkap kepada anak, subjek penelitian tidak merasa khawatir akan resiko anak tertular penyakit. Dalam upaya pencegahan penyakit, subjek penelitian lebih memilih alternatif lain seperti memberikan obat herbal kepada anak berupa madu, jeli gamat, zaitun, habatus sauda, cismis, dan sari kurma. Selain itu, ada yang meyakini dengan menempatkan potongan bawang merah atau berambang di setiap sudut ruangan dapat mencegah penyakit. Banyak subjek penelitian yang tidak rutin mengikuti Posyandu karena malas, repot, lupa, tidak ada yang mengantarkan, adanya kegiatan lain, dan lingkungan yang tidak akurat. 2. Pengetahuan. Semua subjek penelitian mengetahui tentang manfaat imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit. Namun mereka ragu dengan manfaat tersebut. Hampir semua subjek penelitian menyatakan efek samping dari imunisasi adalah sakit panas. Ketiga, religiusitas. Sebanyak 8 orang subjek penelitian menyatakan bahwa imunisasi boleh dilakukan. Mereka beranggapan bahwa agama tidak mengharamkan imunisasi karena imunisasi merupakan program pemerintah yang sifatnya baik. Sedangkan 10 orang subjek penelitian percaya bahwa imunisasi haram karena masih meragukan kehalalannya dari bahan pembuatnya. 4. Keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Subjek penelitian terbagi dalam 3 kelompok keagamaan, yaitu ahli sunnah salafi sebanyak 13 orang, kedua jamaah tabligh sebanyak 2 orang, dan 3 NU sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 subjek tidak termasuk dalam suatu kelompok keagamaan tersebut. 5. Keyakinan subjek penelitian. Subjek penelitian menyatakan setelah diimunisasi, anak menjadi panas, rewel, dan biduran. Subjek penelitian juga masih percaya terhadap mitos imunisasi. Di antaranya, imunisasi dapat membuat anak cacat mental, lumpuh, campak, sering sakit, autis, bahkan meninggal. 6. Keyakinan lingkungan sekitar subjek penelitian.
tidak adanya dukungan yang diberikan orang tua, suami, teman, kader, dan ustadz kepada subjek penelitian untuk memberikan imunisasi pada anaknya, membuat subjek penelitian enggan memberikan imunisasi. 7. Larangan dari lingkungan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada anak. Diketahui bahwa 16 orang subjek penelitian menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk memberikan imunisasi pada anak. Hanya ada 2 orang subjek yang mendapat larangan dari suami. 1. Sikap subjek penelitian terhadap imunisasi dasar lengkap. Penolakan imunisasi dasar dikarenakan kesalahpahaman terhadap informasi imunisasi yang mereka dapat. Menurut subjek penelitian, vaksin yang digunakan haram karena mengandung babi, sehingga subjek penelitian lebih memilih obat herbal sebagai alternatif untuk menggantikan imunisasi. 2. Pengetahuan ibu tentang imunisasi juga dipengaruhi oleh pengalaman dalam mengimunisasikan anaknya. Ibu yang mempunyai jumlah anak lebih dari 1 dan selalu melakukan imunisasi tanpa mendapatkan efek samping, maka hal tersebut akan dilakukan kembali kepada anak berikutnya. 3. Religiusitas. Masih terdapat subjek yang beranggapan bahwa imunisasi haram. Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya mubah atau dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit tersebut. Enzim tripsin dari pankreas babi dibutuhkan dalam pembuatan vaksin untuk menumbuhkan bibit beberapa vaksin. Hingga saat ini belum ditemukan pengganti bahan tersebut. 4. Keyakinan subjek penelitian. Pengalaman yang diungkapkan merupakan pengalaman yang bersifat negatif yang termasuk dalam mitos imunisasi. Subjek penelitian menyebutkan bahwa anak tetap sehat walaupun tidak diimunisasi. Setelah anak diimunisasi, anak menjadi sakit, panas, terkena campak, lumpuh, cacat mental, autis, bahkan meninggal. Subjek penelitian juga berpendapat bahwa anak yang diimunisasi maupun tidak dapat terkena penyakit. 5. Keyakinan lingkungan sekitar subjek penelitian. Dukungan yang diberikan orang tua kurang, bahkan orang tua tidak merasa khawatir akan resiko anak tertular penyakit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, bahwa pengaruh keluarga terhadap pembentukan sikap sangat besar karena keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan anggota keluarga yang lain. Jika sikap keluarga kurang begitu merespon dan bersikap tidak menghiraukan pelaksanaan kegiatan imunisasi, maka pelaksanaan imunisasi tidak akan dilakukan oleh ibu bayi karena tidak adanya dukungan dari keluarga selama ini. 6. Larangan dari lingkungan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada anak. Secara umum, tidak ada larangan untuk memberikan imunisasi. Hanya ada 2 orang subjek penelitian yang mendapat larangan dari suami. Dikarenakan anak masih terlalu kecil untuk diimunisasi, sehingga tidak ada dukungan yang informasional kepada kepatuhan ibu untuk melaksanakan imunisasi dasar kepada anak. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah: yang pertama, terdapat 2 pandangan berbeda mengenai imunisasi dari segi agama. Kedua, tidak ada larangan untuk memberikan imunisasi dasar lengkap. Ketiga, pengetahuan subjek penelitian tentang manfaat imunisasi sudah baik.
namun manfaat tersebut kurang dirasakan oleh subjek. Keempat, kegiatan keagamaan tidak memberi pengaruh yang besar dalam pemberian imunisasi dasar oleh subjek. Kelima, keyakinan subjek penelitian terhadap imunisasi dasar lengkap dipengaruhi oleh pengalaman subjek dan orang lain tentang imunisasi serta mitos imunisasi. Sekian presentasi jurnal penelitian tentang imunisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.